Halo, saya Riki Kurniawan yang akan membantu kalian di materi CSS. Ini adalah video kedua, lanjutan dari basic CSS, video pertama ya. Di sini kita membahas tentang layouting. Pertama kita harus kenal dulu namanya box model di CSS ya. Box model ini intinya adalah kita punya konten, terus dia akan dibungkus. Ya. Dalam CSS itu satu konten akan dibungkus dalam satu kotak gitu ya. Kemudian akan punya padding, akan punya border, akan punya margin. Yang di konten ada padding, border, margin. Untuk lebih gampangnya ya, kita akan masuk border dulu ya. Oke, top bottom left ini sebenarnya sebuah referensi ya. Misal kalian membuat properti ya. Jadi nanti ada padding left, border left, margin right, dan seterusnya. Oke, kita masuk border dulu ya. Oke, border ini dia punya tiga properti, width, style, dan color. Di mana style ini wajib ada. Oke, di sini contoh di sini kita merubah border width ya. Jadi border itu kurang lebih karena ada garis gitu yang mengelilingi dari konten. Gitu. Oke, kita pakai di border with style color. Oke, kita taruh di, oke, sebentar kita lihat dulu HTML-nya. Anggaplah kita mau bikin ya satu kotak, satu kontainer wadah untuk ini. Ini satu kontainer, ini satu kontainer, ini juga satu kontainer, dan ini satu kontainer ya. Oke, jadi kita mesti bikin dulu di sini wadahnya biasanya pakai div. Oke, ini sampai A. Oke, kemudian kita kasih kelas deh ya. Namanya container atau content box deh, content box lebih enak mungkin ya. Content box, so, kelas itu adalah titik ya, content box. Kita kasih border thin solid black. Oke, ini bisa kalian kerjain dengan pixel. Contoh di kontennya adalah pixel. Saya bisa pakai thin dan thick gitu ya. Solid bisa ada dash. Oke. Warna ya black, green, blue dalam bahasa Inggris ya. Oke. So, kita bikin dulu ya kotaknya di class content box. Oke, so di semuanya kita kasih content box. Jadi semua udah punya kotak. Jadi akan ada border ya. Harapnya di sini ada border nih. Di sini CSS sebelum HTML akan ada kotak mengelilingi gitu ya. Coba. Ya, berhasil ya. Thin berarti dia tipis ya, garisnya tipis, dan dash itu ya ini titik-titik ya. Kita rubah jadi solid. Ya kan berubah jadi ini. Oke. Jadi garis nggak putus ya. Thin dan thick itu lebih tebal ya. Oke, saya bisa pakai thin, bisa juga kalian pakai ya pixel, ukuran pixel 5 pixel gitu ya, atau mungkin berapa, 15, aduh sorry, 15. Oke, lebih tebal ya. Saya bisa pakai thin solid dan black. Oke, nih, dah ini. Kemudian di sini ada, nah di sini kita baru masuk padding dan margin. Sebenarnya simpel ya. Dari sini udah jelas sebenarnya. Padding adalah area atau ruang antara border dengan konten di dalam. Jadi border ke dalam konten adalah padding, border keluar adalah margin. Kita coba rubah ya margin dan paddingnya. Oke, so, kita masuk CSS-nya di content box. Kita ada padding 0 pixel, padding apa margin, maaf, 0 pixel. Oke. Kemudian kita coba ya rubah, misalnya paddingnya kita mau tambahin 10 gitu ya, 10 pixel. Satu ya, padding dulu. Oke, apa yang berubah? Tadinya rata kiri ya, berubah jadi bergeser ke kanan ya, gitu ya. Jadi kiri kanannya akan ada padding 10 pixel. Oke, balik ke 0. Oke, ini kan rata kiri gitu. Kalau ini mungkin rata kanan kalau dia pas gitu, tapi ini enggak. Itu adalah padding. Oke, margin adalah dari border keluar ya. Bentar ya, border keluar ya. Margin adalah ruang antar border keluar. Jadi border ke dunia luar itu namanya margin, border ke dalam namanya padding. Jadi
kita lihat di sini margin ada ini, jadi ada di bordernya kelihatan ya, makanya pakai border. Makanya saya jelasin border dulu karena dari sini lebih gampang untuk menjelaskannya ya. Karena kalau kita nggak pakai border gitu ya, kita komen, oke, si bordernya, kenapa download? Oke, kemudian kita rubah nih padding jadi 10 gitu ya. Berubah sih berubah, tapi kita nggak tahu apa yang berubah gitu ya. Terus margin 10 gitu ya. Sorry, kita rubah dulu ke reset dulu ya, 0 pixel gitu ya, reset. Tambahin margin gitu ya. Berubah juga kan, tapi kita nggak tahu apa yang berubah gitu. Apa sih yang berubah gitu, kita nggak tahu sama sekali gitu. Makanya ada border gitu ya. Dan ini juga saya jelasin dulu border gitu. Jadi kita tahu nih margin dan padding ini bedanya apa. Oke. Margin adalah border keluar ya. Ada ruang antar elemen gitu ya, border keluar. Padding adalah dalam ya, dalam ya. Nah, padding adalah border ke dalam ya. Berubah ini berubah nih, geser kiri kanan. Begitu untuk kita box model, basicnya itu aja. Oke. Ada left dan right itu kalian bisa rubah cuma kiri doang, kanan doang, atas bawah, atas doang, kanan atau bawah doang gitu ya. Itu aja sih. Oke. Next, oke. Masuk ke position. Oke. Ada 5 position, static, relatif, fixed, absolute, dan sticky gitu ya. Defaultnya adalah static. Oke, jadi itu adalah normal flow. Jadi ini normal flow-nya gitu ya. Atas ke bawah, kiri ke kanan. Jadi kalau kita bikin ya seperti ini, normal flow namanya. Kemudian kita bisa menggunakan berikutnya adalah relatif, ya kita bisa menggeser gitu ya satu HTML elemen relatif terhadap posisi awal, bukan terhadap elemen lain, tapi terhadap posisi awal. Itu relatif. Mungkin lebih gampang kita pakai satu HTML baru ya. Oke. So kita bikin position.html. Kemudian kita copy paste dari sini aja ya, contohnya kita praktekin gitu ya. Saran saya sih kalian melakukan hal ini ya di komputer kalian gitu, karena kan belajar langsung dengan praktek itu jauh lebih baik ya. Oke. Dia ada di position bukan index. Ini ya. Geser pendekatan. Ini adalah defaultnya ya, defaultnya. Oke, di sini kita lihat CSS-nya nggak ada apa namanya position, nggak ada keyword position di sini ya. Oke. Kemudian, jadi ini contohnya ya, ada 4 kotak semua sama. Kemudian kita mau relatif nih, relatif kita mau menggeser gitu ya. Jadi relatif gitu ya. Oke, jadi kontainer ini adalah si yang hijau, oke. Kontainer warnanya hijau, dark sea green. Kemudian blue boxes ini adalah kotak-kotak biru ya, saya rasa cukup jelas di sini. Nah, kita rubah di sini adalah sama ya di sini sebenarnya sama semua, teman. Cuma menambahkan ini ya, position relatif. Oke, ini kita tambahkan di sini. Oops, sorry. Di blue boxes. Bisa di mana aja sebenarnya, di atas, di bawah, kiri kanan. Sorry, kiri kanan. Ya, kiri kanan kalau ada titik koma nggak masalah sih. Ada style di sini ya, top right, bottom left. Kalau tadinya posisinya adalah static, atau kita rubah ya, ketik aja di sini static. Oke. Properti top right, bottom left ini nggak berpengaruh gitu ya. Oke, nggak berpengaruh. Tapi begitu kita rubah di relatif, oke. Oops, sorry. Dia akan bergeser, akan berubah. Oke. Top 50 berarti dia akan bergeser relatif terhadap top ya, relatif terhadap top sebesar 50 pixel. Jadi akan turun 50 pixel ya. Kalau top itu dia akan turun. Right dia akan bergeser ke kiri, bottom bergeser ke atas, left bergeser ke kanan. Jadi agak terbalik sebenarnya untuk pergeseran ini ya. Oke, so itu untuk relatif. Kemudian ada absolute. Oke, absolute ini kita harus tahu dulu ya tentang HTML3. Sebenarnya kita udah jelasin di HTML3, tapi kita bahas lagi di sini ya. Oke. Jadi mirip dengan hubungan orang tua dan anak gitu. Anggaplah kita di sini anak gitu.
divided chain adalah anak, dia akan punya orang tua gitu ya. Kita punya parent, ada grandparent, kemudian ada lagi ya parent dari grandparent gitu ya. Karena bentuknya adalah sebuah pohon ya, pohon keturunan mungkin ya, baru ingat namanya. Oke, so ini perlu kita ketahui karena kita harus tahu ya, elemennya ini parent-nya siapa. Ini pairnya siapa gitu ya. Itu sebenarnya yang kita cari ya. Jadi kita harus berurutan dari elemen yang kita select gitu. Jadi CSS selector elemen yang kita pilih untuk kita apply style ini. Kita cari pairnya siapa, pairnya siapa lagi gitu. Kita harus bisa mencarinya begitu ya. Oke. Itu dimaksud dengan ancestor. Karena upload ini ada aturan khusus ya. Diposisikan relatif dengan position ancestor terdekat ya, ancestor terdekat yang posisinya bukan statik. Oke, posisinya nggak boleh statik. Sedangkan default HTML element adalah statik. Jadi kalau kita bikin HTML element, terus kita nggak bikin position, nggak nge-set property position, dia akan tulis adalah statik. Jadi kalau kita pakai absolute, nggak akan efek. Gitu ya. Terhadap HTML itu. Dia akan cari ke pair-nya lagi sampai ketemu yang bukan statik. Oke, itulah pentingnya ada aksesor ini ya. Oke, so kita sama copy paste juga di sini. Kemudian ini kita langsung jalankan ya. Oke. So, kenapa yellow box ini ada di sini ya? Karena kalau kita lihat HTML-nya, yellow pair-nya adalah red. Red pair-nya blue ya. Jadi yellow ancestor-nya adalah red gitu ya. Oke. Orang tuanya adalah red. Jadi harapan kita ya sebenarnya kotak kuning ini ada di dalam kotak merah dengan posisi ya pojok kanan atas gitu ya. Tapi ternyata nggak begitu ya. Kenapa? Karena kita lihat ya, blue, red, dan yellow ini, oke, blue relatif, red ini nggak ada positionnya, berarti dia adalah static. Nah, yellow adalah absolute, karena kita memang set absolute ya. Yellow akan masuk ke red, apakah red adalah static? Oh iya, dia static, ya udah kita lewatin aja, kita masuk ke blue. Blue static bukan, dia relatif. Oke, kita akan masuk ke blue. Gitu. Oke, kalau kita mau dia ada di kotak merah, di red box, berarti kita harus merubah kotak merah ini positionnya menjadi bukan statik lah, relatif. Gitu ya. Bisa. Oke, kita refresh. Ini kan bergeser ya ke sini ya. Oke, begitu ya. Jadi kalau kalian bikin position absolute terus tidak sesuai, coba kalian cek ya. Apakah elemen yang kalian mau itu posisinya statik atau bukan? Kalau statik ya nggak aneh kalau dia nggak nempel di situ ya, dia akan cari pairnya lagi gitu ya. Kemudian fix, oke, fix kita copy aja contohnya gitu ya. Oke, kita lihat, oke, fix, oke, sepertinya kalau kita akan scrolling dia perlu scrolling kan ya. Iya, scrolling. Berarti ini kita harus kecilin. Oke, karena kalau kalian lihat ya, kalau posisinya fix terus layarnya nggak ada scroll bar, ya dia akan begitu aja gitu ya. Nggak kelihatan efeknya gitu, cuma kayaknya berbeda, kayak relatif aja gitu ya. Bedanya adalah kalau kita scroll gitu ya. Oke, ada scroll bar di kanan sekarang ya. Oke. Kemudian kita turun ini, turun. Oke, nah kelihatan ya bedanya ya. Dari screenshot sebenarnya udah kelihatan sih. Kalau posisinya fix itu seperti ini gitu ya. Dia akan tetap di situ ya, meskipun kontennya berubah karena kita scroll, tapi dia tetap posisinya di situ. Oke. Kemudian ada yang sticky. Sticky ini mirip dengan fix gitu ya. So kita coba sini. Oke. Oke, posisinya sticky bukan fix. Oke, kita coba refresh. Oke. Jadi kalau kita scroll gitu ya, mana nih scroll? Oke. Nah, kelihatan nggak? Posisinya tadi di sini gitu ya. Kalau kita scroll dia akan tetap di situ kan, dan scroll dia akan tetap sekitar 30 pixel dari atas gitu ya, dari atas. Oke, jadi mirip dengan fix gitu ya. Jadi mirip dengan fix.
gitu. Fix dan sticky ini bisa dipakai di navigation bar biasanya ya. Navigation bar dipakai navigation bar supaya kita meskipun kita scroll tetap kelihatan ya, ada navigasinya tetap kelihatan gitu ya. Oke. So itu fungsi dari si sticky dan fix. Oke, intro to grid system. Oke, kita masuk ke grid sekarang ya, ke grid. Oke, so lebih gampang kita langsung copy paste saja contohnya. Oke. Touch layout. Oke. So, position kita punya layout.html. Oke. Oke, kita udah copy paste di sini. Kita buka ya di sini. So, ini position ini yang tadi. Oke. Layout.html. Oke, ini adalah sebuah grid. Jadi grid ini kita display grid, kemudian kita bikin grid template columns-nya gitu ya. Di sini kita bikin 3 ya. 3, maka dia akan ada bentuk 3 kolom dan akan otomatis mengisi kontennya ya. Otomatis sesuai dengan ini kontennya. Oke. Jadi kalau kita mau merubah jadi tinggal 2 ya tinggal rubah aja. Oke. Grid template column. Jadi di sini display grid dan grid template columns yang penting di sini. Oke. Di sini kita bisa coba ya ke yang kita punya sebelumnya gitu, kita coba di sini. So kita udah punya display content box. So kita mau bikin satu lagi mungkin kontainer ya. Di sini display grid. Oke, jadi intensinya adalah kita mau bikin ini kan ke bawah semua ya. Kita mau bikin jadi dalam bentuk ya mungkin kiri kanan gitu ya, bentuknya kiri kanan 2 aja gitu ya. Jadi kita di sini mesti bikin template grid template columns, sorry, grid template columns adalah kita bikin 2 ya. Kalau 2 berarti auto. Oke. Ini kan otomatis ada 2 baris gitu ya, sama seperti yang di sini ya. Kita tinggal berubah tadi kan di layout. Biar kiri kanan nanti masalah ada berapa dia akan diatur sendiri oleh si apa CSS ya atau web browser ya. Kontainer kita tinggal bikin satu ya pembungkusnya. Oke. Kita perlu bikin bungkusannya karena kalau kita taruh di apa content box efeknya akan berbeda ya. Oke, kita coba dulu deh ya. Coba dulu ya. Supaya kalian tahu efeknya gitu ya kalau kita taruh di situ. Kita taruh di content box gitu ya. Dia akan berdua gitu ya, bergeser dua jadi 2 baris tapi dalam di content box ini ya. Oke, jadi dimanapun itu kita simpan si display grid tadi, dia akan styling atau layouting dari child-nya gitu ya. Di sini ada H1, ada P, image dan href. Jadi dia akan kiri kanan gitu ya. Oke. Dan yang kita mau kan CSS 1 baris, HTML 1 baris, JavaScript 1 baris gitu ya. Boleh 1 baris. Atau kalau kita mau kombinasikan juga boleh gitu ya. Kayaknya ini bagus nih gitu ya. Lanjutin aja gitu ya. Oke. Ya, di kontainer ini kita bikin lagi grid. Oke. Kita tinggal tambahin kelasnya di sini. Ingat. Ini kita ini berubah ya. 2 ke kiri 2 ke kanan. Oke, kalau kita mau bikin jadi 3 ya tinggal tambahin autonya aja. Oke. Kita baris jadi 3 ya. 3 baris. Oke. Cuma yang layarnya kecil jadi dia akan scrolling ya. Oke. So, kita coba lebih besar. Kayak gini ya. Oke. Oke. Itu tentang grid. So, grid nggak terlalu susah. Kalau cuma perlu tahu display grid dan grid template column atau mau berapa kolom gitu, dia akan otomatis menyesuaikan. Yang paling ya di sini ada penjelasannya, ada kolom, row, dan gap. Saya rasa itu cukup jelas ya. Grid container juga menjelaskan apa itu grid container. Ya, ada grid template rows juga kalau kalian mau pakai gitu ya. Jadi ada 2.
Kemudian kita masuk ke Flexbox. Oke, so kita langsung aja ya. Kita copy gitu ya contohnya. Nah, ini kita rubah jadi 90 nih ya biar kelihatan. Oops, sorry. Kepanjangan kayaknya. 90 mungkin. Ya. So awalnya ada satu baris, dua kolom. Oke, ini kalau kita kecilin dia harusnya nge-stack ya. Ini dia. Oke. Jadi ini adalah flex gitu ya. Dia akan otomatis turun ke bawah kalau size-nya lebih kecil. Kemudian kita masuk aja langsung ya ke gimana sih cara bikin flexnya gitu ya. Oke, so ada konsep kontainer juga sama dengan grid, ada kontainer gitu. Dan kita tadi udah bikin grid, so sekarang kita bisa bikin flex gitu ya. Mirip-mirip dengan grid, jadi semua child dari HTML elemen yang kita jadikan kontainer gitu itu kan jadi sebuah flex item namanya. Nah, kalau tadi kontainer grid items dan grid container mungkin ya. Nah, sini ada beberapa default value ya, kalian bisa baca gitu ya nanti. Oke, so kemudian kita masuk ke responsif ya. Responsif web design sebenarnya sama dengan yang di Flex tadi ya sebenarnya ya. Dimana kalau kita kecilin layarnya gitu ya, dia akan otomatis stack seperti ini ya. Jadi satu baris jadi dua baris gitu ya. Itu yang dimaksud dengan si responsif. Oke. So, caranya dengan mengeset meta tag gitu ya. Dan meta tag ini wajib. Sama ada media queries, oke, media on the screen dan max width dan seterusnya. Oke, so kita bikin dulu atau nggak usah lah ya, kita langsung ambil contohnya aja. Oke, HTML. Oke, berarti kita mesti bikin HTML-nya. Oke, responsive.html. Kita buka filenya. Oke, sama. Kemudian ada body. Oke, so kita copy kontennya, HTML ini. Oke. Kemudian CSS-nya juga perlu kita copy ya. Oke. Oke, so sebaiknya kita bikin satu file CSS saja ya. CSS. Kita buka juga responsive CSS. Oke, kita gabungkan ya. Masih ingat gimana caranya? Link, ref, responsive.css, relation adalah style sheet. Syntax. Oke, kemudian kita buka di sini. Responsif. Jangan di sini. Di sini aja. Responsif. Oke, so di sini kalau kita resize ya, resize, oke, kelihatan bedanya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, jadi ada 3 macam di sini yang didefinisikan, yang kalau ukurannya berbeda dia akan turun sendiri ya. Di sini kuncinya ada sebentar, di media ya. Oke, so media ini ada 2 media yang kita definisikan di sini. Oke, screen sama-sama screen gitu ya. Minimum width 600 pixel, minimum width 768 dan yang ada lagi ya, mungkin di bawah 600 kayaknya. Jadi di bawah 600 sampai 768 dan 768 ke depan ke atas gitu ya. Untuk layar besar sekali gitu ya. Oke.
Di sini didefinisikan call S1, jadi intinya kalau cuma satu kolom. Jadi dibagi jadi 12 ya, ini mengikuti bootstrap bagi 12. Ukuran 8,33%, kalau kita mengisi sebuah kontainer, wadah, div misalnya gitu ya, itu ukuran cuma maksimal, ukurannya adalah 8,33% gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Ini juga sama, 1 sampai 12 gitu ya. Oke. Jadi kalau kita mobile phone ini 100% whitelist-nya, jadi akan memakai semuanya. Lihat di sini jadi kayak begini ya. Ini 100%, dia akan ngambil bisa kan 100% aja gitu ya, nggak akan geser-geser lagi gitu ya. Tapi kalau dia 600 pixel, dia akan 8,33 dari 600 atau bergabung juga antara 600 sampai 708 ini gitu ya. Jadi sebenarnya setelah 600 sebenarnya sama ya. Definisinya sebenarnya sama. Ini angka-angkanya juga sama. Kayaknya tinggal melakukan kalkulasi aja si browsernya gitu ya. Hasilnya akan seperti ini. Kita lihat memang terbukti ya. Oke. Kemudian Tailwind sebagai CSS framework. Oke, ini kita sebaiknya pakai CDN aja gitu ya. Oke, kita coba di sini gitu ya. Index. Oke. Bisa pakai ini. Oke, kalau kita mau pakai. Jadi kita coba pakai beberapa ya fitur dari Tailwind. Oke. Ini bisa dikombinasi ya antara custom CSS kita dengan Tailwind. Oke. So tapi Tailwind kita perlu menambahkan dulu ya. Jadi ini bisa di head, kita tambahkan ini script ini. Oke. Copy. Oke. Kemudian cara menggunakannya misalnya di sini ya. Oke, tambahin aja di body kita, tambahkan P gitu ya. Paling atas ya, biar kelihatan paling atas gitu ya. Oke, ini dia. Harus semuanya di ruang guru ya. Jadi ada teks 3XL, font bold, tekstil 500 gitu ya. Ini dari si Tailwind ya. Jadi saran saya kalian buka Tailwind, googling aja kalau belum tahu, terus tailwindcss.com gitu ya. Nanti ada documentation biasanya. Kita buka aja, maximize. Oke, ada get started kalau kalian mau lihat ininya ya, contoh-contohnya mungkin. So, kira-kira itu ya untuk Tailwind CSS. So, ini kita bisa gabungkan sih sebenarnya. Coba kita tutup aja Chrome-nya. Kayak di sini kita pakai mungkin di sini P ini kita pakai kelas text gitu ya. Apa yang terjadi? Ya, ini dia. So, kalau kita text XL dia berubah dan hasilnya jadi kecil ya. Oke. Kalau teks, oke, kayaknya fontnya berbeda ya, kayaknya lebih besar ini. Oke, so selamat bereksperimen ya untuk Tailwind CSS. Saya rasa itu aja dari saya untuk CSS ya. Terima kasih. Happy coding.